Daily mini vlog ubah suasana kamar. Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di mini vlog rutinitas keseharian aku. Oke, langsung aja ke videonya. Video ini aku ambil sekitar jam 10 pagi. Kebetulan tadi pagi aku tuh belum sempat beresin tempat tidur, jadi sekalian aja mau aku rapihin. Di sini aku lagi mau pindahin bantal-bantalnya ke bawah. Itu bawahnya sudah aku kasih perlak ya teman-teman. Jadi di bawahnya tuh nggak kotor. Aku pindahin semuanya satu persatu ke bawah. Kenapa aku pindahin? Ya soalnya ini nanti kasurnya mau aku geser. Nggak tahu kenapa beberapa hari ini tuh aku kayak mulai jenuh gitu sama suasana kamar aku. Jadi aku kepikiran buat rubah-rubah posisi lemari sama tempat tidurnya. Siapa tahu nanti setelah dirubah jadi lebih seger dilihat. Selama jadi ibu rumah tangga tuh aku nggak tahu kenapa kalau kayak rubah-rubah suasana kamar atau suasana dapur itu jadi seperti hiburan aja gitu. Kayak apa ya? Lebih seneng aja gitu dilihatnya atau lebih lega gitu kalau misalnya lihat suasana yang lama terus diubah jadi suasana yang baru tuh kayak lebih fresh aja, dan itu bisa jadi healing aku teman-teman. Lanjut di sini langsung aja aku mau lipatin selimutnya. Untuk selimut yang ungu itu selimut aku ya teman-teman, dan selimut yang kuning ini selimutnya suami aku. Cuma berhubung karena suami aku tuh kerjanya jauh selama sebulan dan gak bisa pulang, jadi untuk sementara selimut ini aku pakein dulu ke anak aku. Kata mamaku kalau misalnya ayahnya tuh pergi jauh dan gak bisa pulang dalam waktu yang lumayan lama, jadi anaknya tuh harus dipakein selimutnya ayahnya. Atau misalkan kalau nggak ada selimut itu dipakein baju yang belum dicuci, yang masih ada bekas bau-bau badan ayahnya gitu. Supaya kalau misalnya anaknya itu kangen sama ayahnya itu dia nggak sakit ya teman-teman. Dan suami aku ini lagi dapat tempat kerja yang susah sinyal ya teman-teman. Jadi untuk WA aja itu susah. Jangankan untuk WA, untuk telepon biasa aja itu suaranya tuh kayak kaset kusut teman-teman. Jadi bisa seharian itu nggak ada kabar. Dan suami aku tuh biasanya nelponnya malam, itu pun sebentar. Karena kalau misalnya aku yang mau nelpon itu nggak bisa ya teman-teman. Soalnya di sana kan itu dia harus cari tempat dulu untuk nelpon. Dia cari-cari tempat itu yang ada sinyalnya. Jadi setiap aku nelpon itu pasti kadang nggak nyambung ya teman-teman. Mau nggak mau selama sebulan ke depan pastinya aku dan suami itu bakalan jarang banget berkomunikasi. Kalaupun ada komunikasi itu sudah pasti suami aku duluan yang hubungin ya. Sebenarnya aku tuh kurang suka ya teman-teman kalau suami aku tuh kerjanya agak jauh. Agak jauh maksudnya itu ya kayak suami aku tuh dikirim-kirim gitu ya teman-teman, apalagi kan dikirimnya ke laut. Terus misalnya untuk pulang itu nunggu sebulan dulu. Di sini tuh bukannya aku nggak bersyukur ya teman-teman. Memang sih kalau suami kerjanya ke laut itu gajinya lumayan. Tapi kalau aku tuh boleh milih, aku tuh maunya suami aku tuh kerjanya yang dekat-dekat aja dan setiap hari tuh bisa pulang ke rumah. Walaupun gajinya tuh nggak sebesar saat dia dikirim ke laut, tapi seenggaknya tuh kita bisa kumpul tiap hari. Tapi itu versi aku ya teman-teman, nggak tahu kalau versi suami aku. Nggak tahu kan ya kalau misalnya tuh dia lebih seneng dikirim ke laut, karena kalau dia kerja jauh kan dia bisa menghindar dari ocehan aku tiap hari ya teman-teman. Maklum ya, selama menjadi seorang ibu dan selama aku punya anak satu itu mood aku tuh kadang suka berubah-ubah teman-teman. Kadang aku tuh bisa lembut, bisa kasar. Kasar itu maksudnya kayak ngomel-ngomel atau marah-marah gitu ya teman-teman. Dan kalau aku marah-marah itu juga pasti ada sebabnya ya. Nggak mungkin kan aku marah-marah aja nggak ada sebabnya. Contohnya itu ya kayak misalnya kalau kita tuh udah capek ngurus anak, terus beberes rumah, terus tiba-tiba suami tuh pulang, selesai mandi, handuknya itu langsung aja ditaruh di atas kasur. Nah itu tuh yang bikin aku ngomel teman-teman. Kadang itu kalau nemuin kayak gitu tuh aku sampai pengen nangis teman-teman. Kayak ngerasa, ih kenapa sih harus ditaruh di situ gitu ya kan. Kenapa nggak langsung digantung atau dijemur gitu nah. Tapi ya lupakan aja ya teman-teman soal repetan aku tadi. Karena pada intinya tuh aku tetap senang dia itu ada di rumah, kerjanya dekat dan bisa ketemu hari-hari. Karena selain senyuman atau tingkah lucu anak yang bisa menjadi obat capekku, tapi suamiku tuh juga termasuk obat dari segala capekku ya teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Tadi tuh di sini aku panggil mama aku untuk bantuin aku angkat lemari ini. Karena lemari ini tuh berat banget dan lemari ini tuh ringkih banget ya teman-teman, kalau diangkat itu melewat sana melewat sini, jadi nggak mungkin banget aku bisa ngangkat sendirian. Mau nggak mau jadi aku harus ajak satu orang untuk bantuin aku, dan orang itu adalah mama aku. Ini nih dia si bestie aku ya teman-teman. Kalau kata orang-orang tuh bukan bestie tapi kembaran. Apa memang segitu miripnya ya aku sama mama aku ini, sampai-sampai kadang tuh kalau lagi ke acara hajatan gitu, kadang sampai ada yang ngomong dikiranya aku nih adiknya mama. Emang menurut kalian beneran mirip gak sih? Kalau menurut aku sih nggak ada mirip-miripnya deh kayaknya.
Sampai saat ini tuh aku nggak pernah nyangka ya teman-teman, karena aku tuh bisa sebesar ini dan lihat aja deh badan aku tuh malah lebih besar daripada mama aku sekarang. Kebetulan aku tuh 5 bersaudara dan aku tuh anak perempuan satu-satunya, makanya kalau kemana-mana itu pasti sama aku, jadi sampai orang kira itu aku adik kakak. Oh ya, sebenarnya di rumah itu juga ada bapak dan adik aku ya teman-teman, cuma kan karena bapak aku tuh lagi sakit dan belum boleh aktivitas berat, apalagi angkat-angkat berat. Jadi di sini tuh aku minta tolong aja sama mama aku. Kalau misalkan aku minta tolong sama adik aku itu juga nggak mungkin ya teman-teman, karena badan adik aku tuh kecil. Akhirnya di sini aku udah selesai pindahin lemarinya sama mama aku ke tempat yang baru. Dan masya Allah lemarinya tuh berat banget teman-teman. Oh ya sebenarnya tadi tuh barang-barang yang di lemari tuh mau aku keluarin semua, tapi kata mama aku nggak usah. Katanya supaya aku nggak terlalu capek nanti beresinnya. Terus langsung aja di sini aku ngepel lantai bagian bawah bekas lemari tadi, karena memang ini bawahnya tadi tuh kotor banget dan berdebu banget ya teman-teman. Dan ngepelnya sudah selesai. Di sini sambil nunggu lantainya kering, aku duduk dulu sambil minum karena memang capek banget. Sambil aku lagi mikir ini meja pakaiannya mau aku taruh di mana biar kelihatannya tuh lebih bagus dan lebih enak. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, karena aku takut videonya terlalu panjang. Kita lanjut lagi nanti di part 2. Bye bye.